Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 10 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kesusahan yang Membahagiakan. Kesusahan yang membahagiakan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu belajar untuk kebenaran firman Allah. Bagaimana kesusahan yang kami alami bukanlah kesusahan yang sia-sia, kesusahan yang tiada guna, bahkan kesusahan yang merugikan banyak pihak. Kami ingin memiliki, ya Tuhan, jikalau itu adalah sebuah kesusahan, namun kesusahan yang membahagiakan, kesusahan yang benar, dan kesusahan yang berkenan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup ini susah, dan susah itu adalah bagian yang ada pada diri kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Namun rupanya kesusahan itu memiliki beberapa tipe. Ada kesusahan yang berdampak buruk kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Ada juga kesusahan yang sebetulnya berdampak baik ke depannya untuk diri sendiri, untuk lingkungan, dan untuk banyak orang. Dan tentunya memuliakan Tuhan di atas segalanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada seorang sahabat seperjalanan yang berkata, hidup ini seperti kereta api di zaman dulu, yaitu lambat jalannya. Saya bertanya kepada sahabat seperjalanan, apa memang hidup ini dengan kereta api di zaman dulu? Ya, kereta api di zaman dulu itu kalau jalan dia bunyinya begini. Susah, 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 quick, susah, susah, susah. Ya, itu saudara bercanda, tapi cukup menarik. Ilustrasi yang menarik. Kereta api juga adalah sebuah perjalanan untuk menempuh sebuah perjalanan panjang. Apalagi kereta api, hanya dengan satu lokomotif, dia harus membawa begitu banyak gerbong-gerbong kereta api, sekian banyak. Dalam catatan ada sampai 30, sampai ada 40, silakan Anda lihat untuk di YouTube. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah hidup kita. Hidup ini memang perjuangan, dan hidup ini selalu ada kesusahan di dalamnya. Namun ada dua tipe kesusahan. Yang pertama, kesusahan yang sebetulnya tidak membawa dampak kebaikan. Yang paling buruk adalah hidupnya itu adalah menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain juga menimbulkan kesusahan buat dirinya sendiri. Bagaimana dia menjadi pribadi dengan karakter yang buruk. Susah bekerja sama, orangnya susah dipercaya. Kalau janji tidak tepat waktu, di dalam berelasi tidak setia, niatan di dalam segala sesuatu tidak tulus, penuh dengan niat-niat buruk, niat licik, dan niat jahat. Apakah ini menguntungkan? Mungkin menguntungkan sementara waktu untuk dirinya. Namun tatkala orang lain mengenal pribadi orang tersebut yang menimbulkan kesusahan pada orang lain, maka dia akan menuai apa yang ditaburnya. Orang menjadi tidak percaya, orang menjadi tidak mau bekerja sama, dan orang tidak lagi percaya kepada janjimu, dan orang takut membangun hubungan karena engkau tidak setia, dan orang juga takut menjalin sebuah relasi jangka panjang karena semua relasi yang dilakukan adalah dengan niat-niat buruk. Sehingga orang yang hidupnya menyusahkan orang lain dengan karakter yang buruk, pada akhirnya apa yang dituai itu akan yang ditabur. Namun ada orang tidak menyusahkan orang lain, namun kesusahannya adalah kesusahan yang menyusahkan diri sendiri. Beberapa karakter yang menyusahkan diri sendiri, minder, tidak percaya diri. Sekalipun orang percaya engkau itu tidak seburuk yang kau pikirkan, engkau bisa, engkau sanggup, namun dia minder, dia tidak percaya diri. Dia mengalami disebut dengan inferiority complex, kompleksitas rasa rendah diri yang tidak penting. Juga serba cemas, serba takut. Segala sesuatu tidak dipercaya, bahkan Tuhan pun tidak dipercaya. Ada juga sikap perfeksionis. Segala sesuatu ingin sempurna, takut gagal, mencoba menyenangkan semua orang, mencoba bekerja selalu dengan mentalitas 100%.
Itu menyusahkan diri sendiri. Yang penting kau sudah berusaha. Ada orang menyusahkan diri sendiri dengan cara bagaimana? Dia sangat tergantung dengan omongan orang, kata-kata orang tentang dirinya. Jadi kalau orang memuji dia, memberikan penilaian baik, dia semangat. Namun tatkala orang memberikan penilaian yang kurang baik, dia turun semangatnya. Sehingga orang yang menyusahkan diri ini, hidupnya itu akan maju mundur dalam kehidupan ini. Apalagi orang yang menyusahkan diri sendiri. Masa depan itu selalu cerah. Namun masa depan yang cerahnya itu seringkali diikat oleh kepahitan masa lalu, pengalaman-pengalaman trauma di masa lalu yang mengikat kakinya tidak bisa berjalan menyongsong kepada masa depan. Kedua kesusahan ini adalah kesusahan yang tidak perlu, kesusahan yang tidak ada guna, merugikan dirimu dan juga merugikan orang lain. Bagaimana kesusahan yang baik? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang tidak perlu bersusah payah, Tuhan pun menjalani kesusahan. Datang ke dalam dunia di dalam diri Kristus Yesus, menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk kita semua, mengalami penghinaan, bahkan dikejar-kejar akan dibunuh dan segala sesuatunya, dihina, diumpat, diludahi, dipukul kepalanya. Itulah Yesus. Jadi Yesus yang tidak perlu mengalami kesusahan pun, dia menjalani kesusahan untuk kebaikan orang lain. Dengan demikian, marilah kita memilih kesusahan yang membahagiakan. Sama seperti seorang ibu yang mengandung anaknya bersusah payah, tahu dengan jelas mengandung itu sakit, melahirkan itu jauh lebih sakit, membesarkan anak itu jauh lebih susah payah, berkorban, segala sesuatu dikeluarkan. Namun itu kesusahan yang membahagiakan. Mengapa? Karena dia sedang menabur kebenaran, menabur cinta yang tulus, menabur sesuatu yang baik untuk masa depan anak-anaknya. Pilihan kita juga sama. Bagaimana kita mengalami kesusahan yang bisa membahagiakan? Caranya adalah, biarlah kesusahan yang kita lakukan itu karena kita hidup dalam kebenaran. Biarlah kesusahan yang kita alami itu adalah kesusahan karena berjuang secara benar, memperjuangkan sesuatu yang baik, bertanggung jawab atas hidup yang kita jalani. Biarlah kesusahan yang kita alami juga adalah kesusahan yang karena berkorban untuk menghidupi keluarga, untuk bertanggung jawab atas hidup, nafkah kita, untuk masa depan orang-orang yang kita cintai. Biarlah kesusahan yang kita alami juga karena kita menjaga integritas, karena kejujuran engkau ditolak, karena engkau hidupnya benar, engkau diasingkan. Itu kesusahan di dalam kebenaran. Biarlah kesusahan yang kita alami juga adalah kesusahan yang tahu dengan jelas bahwa apa yang kita kerjakan adalah semuanya untuk kemuliaan Allah. Bagi sahabat seperjalanan yang berjuang di dalam kesusahan hidup ini, jangan takut menjalani kesusahan. Asal jangan kesusahan karena kita menyusahkan orang lain, yang berdampak apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jangan juga kesusahannya itu engkau menyusahkan diri sendiri dengan sikap-sikap minder, perfeksionis, khawatir, cemas, takut, tidak berani, bergantung kepada penilaian dan ucapan orang lain, terikat oleh masa lalu yang pahit, sehingga masa depan yang cerah itu engkau tutup dengan sikap dan pola pikirmu sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesusahan yang kita alami adalah kesusahan yang membahagiakan, karena perjuangan yang kita lakukan adalah perjuangan di dalam kebenaran. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita melewati masa-masa susah ini, jangan khawatir. Allah beserta dengan kita, Allah menolong kita, Allah akan membantu kita selama yang kita perjuangkan itu di dalam kebenaran, di dalam karakter yang baik, di dalam jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka kesusahan itu akan berbuahkan hal-hal yang manis di masa mendatang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang anak muda yang sedang berusaha dan mencari modal sebesar angka tertentu, dan ada anak Tuhan yang kemudian membantunya. Tuhan akan terus berkati usaha anak muda ini yang baru lulus SMA, namun punya semangat juang dengan seorang ibu yang single parent berjuang untuk memperjuangkan kehidupannya. Hamba berdoa ya Tuhan untuk satu keluarga yang suaminya kena COVID sementara istrinya sedang hamil tua dan 1 bulan lagi akan melahirkan. Tuhan akan lindungi, sembuhkan, dan juga Tuhan akan tolong keluarga ini dalam pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bersyukur ya Tuhan untuk kondisi COVID ini. Ada sahabat seperjalanan yang sharing dan kesaksian, Pak Pendeta, hamba saya bersyukur dalam COVID ini saya diberkati oleh Allah tatkala orang lain mengalami kesusahan.
saya tetap diberikan jalan, bahkan Tuhan melimpahkan berkat-berkat, sehingga seorang ibu ini bisa membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Bapa yang di dalam surga, biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca dari 1 Petrus 3 ayat 9. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami tidak membalas caci maki dengan caci maki. Karena itu adalah sebuah apa yang ditabur, itu juga apa yang kita tuai. Namun kami dipanggil sebagaimana firman Tuhan. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memilih kesusahan yang membahagiakan, kesusahan yang di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.